Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadiro dengan NIM 21103210007. Saya dari Prodi Agribisnis dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Nah, ketahanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaan bahan pangan yang cukup baik dan jumlah gizi yang merata serta keterjangkauan dan tidak bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif secara berkelanjutan. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui bahwasanya ketahanan pangan ini juga merupakan hal yang penting dalam mendukung keamanan. Kenapa sih demikian? Nah, karena pangan juga merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial, politik, baik nasional maupun global. Nah, di sini terdapat 4 pilar ketahanan pangan untuk mencapai sebuah ketahanan pangan. Di antaranya yaitu 1. Ketersediaan pangan, 2. Cadangan pangan, ketiga, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dan yang keempat yaitu pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Tentunya ini bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk mencapai suatu ketahanan pangan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di dalam Indonesia ini. Nah, apa aja sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini untuk mencapai suatu ketahanan pangan? Nah, ini beberapa permasalahan yang ada dalam mencapai suatu ketahanan pangan. Yang diantaranya yaitu tingkat pengetahuan petani yang masih rendah. Yang kedua yaitu ada laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu konsumsi jenis pangan tertentu. Dan yang keempat yaitu keterbatasan infrastruktur. Yang kelima luas lahan pertanian yang menyusut. Dan yang keenam yaitu adalah keamanan pangan. Nah, Indonesia rentan mempunyai permasalahan ketahanan pangan, khususnya pada beras. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan pemerintah atas pengimporan beras yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dan Indonesia juga masih mengalami permasalahan gizi yang dapat kita lihat dari postingan Kemenkes RI yang mengatakan bahwasanya data dari SSGI yang menunjukkan 21,6% angka stunting di Indonesia. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi, kita harus berupaya untuk mencapai suatu ketahanan pangan dan menuju Indonesia yang lebih sehat. Contoh dari upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu 1. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan. Yang kedua yaitu diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Dan yang keempat yaitu penguatan sistem pangan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu upaya dalam mencapai suatu ketahanan pangan, yaitu diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Apa sih yang dimaksud dengan diversifikasi pangan? Nah, diversifikasi pangan merupakan suatu usaha untuk mengajak masyarakat memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi agar tidak terfokus pada satu jenis saja. Diversifikasi tanaman pangan ini merupakan suatu upaya dalam mendorong masyarakat untuk lebih memvariasikan atau penganekaragaman budidaya tanaman yang ditanam. Jadi tidak terfokus kepada beberapa tanaman pangan tertentu saja. Nah, sedangkan diversifikasi konsumsi pangan ini merupakan upaya pendorongan masyarakat dalam pengonsumsian bahan pokok pangan yang lebih bervariasi. Contohnya seperti ubi, singkong, dan lain sebagainya, sehingga tidak terpaku pada bahan pangan beras saja. Nah, dengan diadakannya diversifikasi pangan ini akan menghasilkan dampak positif. Di antaranya yaitu berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Yang kedua yaitu memperoleh nutrisi dan sumber gizi yang lebih beraneka ragam dan seimbang. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing bisnis. Keempat, menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas. Dan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan pangan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai ketahanan pangan menuju Indonesia lebih sehat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.